Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, selamat datang kembali di Audiobox Indonesia oleh iWex Story. Di kesempatan kali ini guys, aku akan membacakan satu cerita pendek yang berjudul Jangan Paksa Anakku Menikah, yang menceritakan tentang seorang gadis yang dipaksa menikah dengan laki-laki kaya oleh kedua orang tuanya tanpa tahu siapa calon suaminya. Karena ayahnya ini menjodohkan anaknya hanya karena untuk masalah bisnis dan uang. Oke guys, sebelum ke cerita aku ingetin buat kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Oh iya, jadi selama aku membacanya guys, please banget kalian jangan tidur ya. Oke, tanpa berlama-lama inilah ceritanya dan selamat mendengarkan. Jangan memaksakan anakku menikah. Menjadi anak pengusaha ternama dan berparas cantik membuat banyak lelaki gila harta dan gila kemolekan mendekati Susan dan ingin menjadikan Susan sebagai istrinya. Tetapi Susan selalu menolak untuk memilih salah satu di antara mereka yang sedang mengantri demi bisa memiliki hatinya. Tak ada satupun di antara mereka yang bisa mencuri hati Susan, tapi tidak dengan ayahnya yang berhasil memaksanya untuk menikah dengan Dika. Sang ayah memiliki alasan tersendiri untuk menerima Dika. Sosok Dika adalah seseorang yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis, bahkan namanya juga sangat terkenal. Oleh sebab itu, ayahnya Susan tidak bisa menolak keinginan Dika saat hendak menginginkan Susan untuk menjadi istrinya. Tepat di hari pernikahan Susan dan Dika, Susan terpaksa harus melarikan diri karena Susan tidak mau menikah dengan Dika yang terkenal suka gonta-ganti wanita dan sangat keras. Ketika Susan ingin melarikan diri, Susan terlihat oleh salah satu pelayan rumahnya, sehingga pelayan itu bergegas untuk memberitahu hal tersebut kepada bosnya yang tidak lain adalah ayah Susan. "Tuan, maafkan saya sebelumnya karena mengganggu Tuan sebentar. Saya kemari karena ada hal yang penting untuk saya katakan." Pelayan itu membungkuk untuk tidak menatap langsung kepada tuannya karena tuannya tidak suka bila ditatap oleh pelayan. "Cepat katakan," jawab Andi Pero, ayah Susan. "Tuan, Nona Susan kabur," ucap pelayan itu. Andi Pero sedang mempersiapkan diri di kamarnya, sangat murka saat mendengar kabar kaburnya Susan. "Gimana sih? Kenapa kamu diam saja di sini? Cepat cari putriku sampai ketemu." Pelayan itu pun segera pergi setelah melaporkan kabar kaburnya Susan. Andi Pero segera mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan Susan saat ini, karena dia tidak mau acara pernikahan ini gagal. Wajah Andi Pero memerah dengan gigi yang mengerat kuat. Kepalan tangannya memukul dinding kamar untuk meluapkan emosinya, membuat Sinta sang istri terkejut atas tindakan suaminya. "Astaga, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan hal seperti ini? Jangan melukai dirimu." Sinta semakin panik dan berteriak meminta tolong saat melihat tangan suaminya mengeluarkan cairan merah segar dari genggaman tangannya. Pelayan, tolong!" teriak Sinta, sehingga membuat para pelayan yang mendengar segera berlari menghampirinya. Tangan Andi Pero segera diobati dan dibalut oleh pelayan, tetapi luka hatinya tidak bisa terobati. Bagaimana tidak, setelah mengetahui bahwa anaknya kabur di hari pernikahannya, calon menantunya alias Dika mempermalukan Andi Pero di tengah tamu undangan yang sudah hadir. Andi Pero sangat malu, wajahnya seperti dilempari sampah yang kotor. Dia tidak bisa berkata satu patah kata pun, apalagi saat Dika merendahkan keluarganya. Terlebih lagi, Dika memberi wacana sambil berteriak dengan mengucap tidak ada yang boleh menikahi Susan selain dirinya. Jika ada yang berani menikahi Susan, berarti orang tersebut tidak mencintai nyawanya sendiri. Di tengah kerumunan tamu undangan, Andi Pero benar-benar kehilangan wibawa. Wajahnya serta nama baik keluarganya, semua ini salah Susan.
Bagaimanapun Adipero harus segera menemukan putrinya. Di sisi lain, Susan yang sudah kabur, ia terlalu panik karena di saat kabur dari rumah, Susan tidak membawa ATM-nya yang tertinggal di kamarnya. Susan hanya membawa tas kecil yang berisi kartu identitas dan beberapa uang lembar. Susan pun tidak tahu harus pergi kemana. Ia pergi tanpa arah dan tujuan, hingga sopir taksi yang dia tumpanginya merasa heran saat bertanya kemana tujuannya berhenti. "Nona, sudah hampir 1 jam lebih kita hanya berkeliling di jalan yang sama. Kalau Nona tidak punya tujuan, silakan turun saja di sini, karena saya ingin mencari penumpang yang lainnya," ucap sopir taksi. Susan menarik nafas perlahan dan membuangnya perlahan. Ingin rasanya menyerahkan dirinya saja, tetapi tidak mungkin, karena usahanya kabur akan sia-sia. Susan bertekad dalam hati untuk bisa keluar dari masalah yang dia lalui saat ini. Setelah berpikir sejenak, Susan pun teringat akan sahabatnya yang baru saja pulang dari luar negeri. Dan Susan pun segera meminta sang sopir taksi untuk mengantarkan ke alamat sahabatnya itu. Setelah sampai di depan rumah sahabatnya, Susan pun menghampiri penjaga rumah sahabatnya. Namun penjaga rumah itu mengatakan bahwa Nyonya Nisa sedang pergi untuk menghadiri acara pernikahan sahabatnya. Susan yang mengetahui hal itu, ia memilih menunggu daripada luntang-luntung di jalan yang tidak jelas. Setelah lama menunggu, Susan melihat sebuah mobil berwarna hitam masuk ke dalam halaman yang cukup luas. Saat pemilik mobil keluar, mereka sangat terkejut karena melihat Susan sedang berdiri di dekat rumahnya. "Astaga, Susan," ucap Nisa yang langsung berlari menghampiri Susan. "Kenapa kamu di sini? Seharusnya kamu ada di pelaminan sekarang bersama Dika. Kamu tahu gak sih? Dika tuh sangat murka. Bahkan dia berani mempermalukan keluargamu dan mengeluarkan ancaman bahwa tidak boleh ada yang menikahi dirimu selain dia," ucap Nisa. Susan hanya terdiam mendengar ucapan Nisa. Tidak hanya Nisa, kedua orang tua Nisa sangat terkejut saat melihat calon pengantin berada di rumahnya. "Susan, kenapa kamu ada di sini, Nak? Seharusnya kamu menikah hari ini," ucap ibunya Nisa. Susan masih terdiam dan menundukkan kepalanya. "Sudah, jangan kalian tekan Nak Susan seperti itu. Setidaknya ajak dulu masuk," ucap papanya Nisa. Hari sudah berganti. Susan pun segera diantar oleh papanya Nisa ke rumah kontrakan miliknya yang sedang kosong. Papanya Nisa pun hanya berpesan kepada Susan untuk bisa menjaga diri. Ia langsung bergegas pergi karena tidak bisa berlama-lama setelah memberikan kunci rumah kontrakan miliknya. Papanya Nisa tidak bisa lama karena dia takut akan ketahuan oleh kaki tangan Tuan Dika yang telah membantu menyembunyikan calon istrinya yang kabur. Susan pun masuk ke dalam rumah kontrakan setelah melihat papanya Nisa pergi, dan dia pun merebahkan tubuhnya di atas kasur. Susan pun tidak yakin apakah dia bisa bertahan di tempat seperti ini, mengingat dia yang selalu dilayani oleh para pelayan dan kini dia harus menjalani hidup dengan mengurus dirinya sendiri. Ternyata kabur dari rumah itu nggak enak ya. Susan tidak pernah memikirkan nasib selanjutnya setelah kabur akan seperti apa. Jika seperti ini terus, rasanya akan menjadi gelandangan baru di jalanan, pikirnya. Di kediaman Adipero marah besar. Rahang mengeras saat mendengar kabar bahwa putrinya tidak ditemukan oleh anak buahnya. "Bagaimana bisa kalian semua tidak bisa menemukan putriku?" Selain kesal dan marah oleh anak buahnya, Adipero juga bertambah emosi saat mendengar kabar bahwa Dika juga sedang mencari untuk menemukan putrinya. Ia mengingat kembali ucapan yang terlontar dari mulut Dika yang berambisi untuk menikahi putrinya, sehingga Adipero semakin kesal. Bagaimana mungkin tidak ada yang boleh menikahi putriku selain dia? Dengan kekuasaan Dika yang miliki itu, pasti semua akan tercapai. Tapi aku tidak sudi untuk merestui anakku menikah dengan orang yang sudah menghina aku di depan semua orang.
Adipero segera menyuruh anak buahnya untuk mencari lagi karena dia ingin menemukan putrinya terlebih dahulu sebelum ditemukan oleh Dika. Setelah menemukannya, putrinya ia segera mengirimnya ke luar negeri agar tidak bisa bertemu dengan Dika dan berurusan dengannya lagi. Di sisi lain, Dika tengah tersenyum manis saat mendapatkan kabar dari anak buahnya yang mengetahui keberadaan Susan saat ini. Susan sedang memikirkan bagaimana cara hidup selanjutnya. Ia baru benar-benar menyesal telah kabur dari rumah dan sekarang ingin rasanya pulang ke rumah. Tapi itu mustahil untuk saat ini. Susan pun dengan rasa menyesal, ia segera menghidupkan ponselnya dan segera untuk menghubungi ibunya untuk meminta maaf karena telah membuat kekacauan. Setelah berbicara dengan ibunya, hati Susan merasa lega karena ibunya mengerti akan keinginan anaknya dan ibunya akan segera menjemputnya. Tetapi ketika ingin menutup pembicaraannya lewat telepon, ibunya berpesan kepada Susan agar berhati-hati bila ingin bepergian karena anak buah Dika sedang mencari keberadaan Susan. Susan yang mendengar itu, ia pun tidak terkejut karena sudah diberitahu oleh Nisa sebelumnya. Susan sudah mengakhiri perbincangan dengan ibunya. Kini ia merasa lapar dan segera keluar rumah untuk mencari makan. Akan tetapi ketika mau berjalan, ada seorang pedagang nasi bungkus yang lewat. Awalnya Susan ragu untuk membelinya karena tidak biasa makan nasi bungkus asongan. Tetapi karena situasi tidak memungkinkan Susan untuk berkeluyuran, ia pun terpaksa membelinya. Ketika Susan ingin masuk kembali ke rumah kosnya, ada dua orang berbaju hitam yang tiba-tiba menyerangnya dan membuat Susan tidak berdaya karena kedua orang tersebut membius Susan, lalu kedua orang itu membawa Susan entah kemana. Pelayan yang diutus oleh ibunya Susan sudah sampai di tempat yang diberitahu oleh Susan sebelumnya. Tetapi ketika sudah sampai, pelayan itu tidak menemukan Nona Susan. Hanya terlihat nasi bungkus yang berantakan dan tas kecil milik Nyonya Susan. Gawat, Nona Susan pasti sudah ditemukan oleh Tuan Dika. Sang pelayan pun segera menghubungi Nyonya Sinta dan Tuan Adipero untuk memberitahu bahwa Nyonya Susan sudah diculik paksa oleh anak buahnya Dika. Bagaimana mungkin? Umpat Adipero saat mendapat kabar dari pelayannya. Dika itu pasti sudah menemukan putriku. Aku tidak sudi jika putriku harus menikah dengan lelaki itu. Tuan Andi mengumpal kesal. Sinta yang melihat suaminya seperti itu, ia mencoba untuk menenangkan hatinya. Sayang, sebaiknya batalkan saja perjanjian kita dengan Dika. Aku sangat menyesal bila anakku satu-satunya dijadikan alat untuk kepentingan kita agar kita semakin kaya. Adipero menghela nafas. Adipero menghela nafas sejenak. Lalu ia pun menyetujui keinginan istrinya itu. Awalnya ia tidak rela apabila saham miliknya diambil oleh Tuan Dika. Akan tetapi demi anak satu-satunya ia rela kehilangan sahamnya karena dari awal perjodohan anaknya dengan Tuan Dika semata-mata itu untuk kekayaan, sehingga mengorbankan anaknya untuk dijadikan syarat. Karena Tuan Dika yang memiliki kekuasaan dan orang terkaya yang menyukai anaknya yang sangat cantik. Di sisi lain, Susan sudah dibawa oleh anak buahnya Dika. Ia baru-baru siuman. Di mana ini? Susan mencoba untuk turun dari ranjang yang mewah dan mencoba untuk mengingat kejadian sebelumnya. Kenapa aku berada di dalam kamar yang mewah? Setelah mengingat kejadian sebelumnya, Susan sangat takut karena dia sedang diculik. Akan tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. Setelah merasa tenang, Susan malah kaget karena suara pintu yang terbuka. Beberapa pelayan menghampiri Susan. Ia membuat Susan semakin bingung akan situasi ini. Nyonya, tolong segera mandi untuk membersihkan tubuh Anda. Dan ini pakaian yang harus Nona pakai.
Susan pun menolak keinginan pelayan itu. Akan tetapi, dua orang pelayan maju lalu membawa Susan masuk ke kamar mandi. Meski Susan menolak, tetapi dua pelayan itu membuat Susan tidak berkutik. "Lepaskan, aku bisa mandi sendiri. Jangan memaksaku seperti ini, aku mohon," teriak Susan. Tetapi kedua pelayan itu tidak menghiraukan teriakan Susan. "Maaf, Nyonya, saya harus memaksa Anda untuk segera mandi karena ini perintah. Jadi saya mohon, Nona turuti keinginan kami, atau kami akan membuat Nyonya menyesal." Susan pun tidak bisa berontak. Selama proses mandi, Susan diperlakukan seperti layaknya anak kecil yang sedang dimandikan oleh ibunya. Setelah selesai dimandikan, Susan langsung dirias oleh beberapa pelayan. Susan dirias layaknya seorang pengantin. "Tunggu, kenapa aku dirias seperti ini? Memangnya siapa yang menyuruh kalian melakukan hal ini kepadaku? Aku mohon kepada kalian, lepaskan aku," teriak Susan. "Maafkan kami, Nyonya, tetapi tuan kami sudah menunggu. Jadi turuti saja apa yang harus kami perbuat kepada Nyonya. Kami tidak akan menyakiti Nyonya apabila Nyonya tetap tenang." Susan pun sekarang semakin pasrah. "Sebenarnya siapa nama tuan kalian?" Susan yang semakin pasrah. "Maaf, Nyonya, kami tidak berhak untuk menjawab pertanyaan itu, karena tugas kami hanya melayani Nyonya saja. Kami di sini tidak untuk menjawab hal yang tidak perlu." Susan pun hanya bisa pasrah untuk saat ini. Susan saat ini sudah tampil sempurna dengan gaun pengantin yang terpakai di tubuhnya. Wajahnya sangat cantik sekali. Setelah itu para pelayan satu persatu pergi meninggalkan Susan sendirian. Susan yang melihat itu semakin bingung. Tak lama berselang pintu kamar terbuka, dan alangkah terkejutnya saat Susan melihat wajah yang tak asing baginya, yaitu Dika. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Susan ingin berlari sejauh mungkin. Ia ingin menjerit sekuat tenaga, tetapi itu tidak mungkin dia lakukan. Susan hanya berharap kepada Tuhan saja. Tubuh Susan semakin bergetar melihat dan mendengar suara langkah kaki Dika mendekatinya. Dika sudah berhadapan dengan Susan, mengulurkan tangannya. "Ayo sayang, kita akan menikah agar aku bisa memilikimu seutuhnya." "Jaga mulutmu itu," Susan menatap wajah Dika. "Jaga mulutku? Hei, ingat satu hal, bahwa keluargamu itu sudah menukarmu dengan harta yang aku miliki. Jadi kau itu sekarang milikku. Jadi jangan jual mahal lagi kepadaku." Mendengar hal itu, hati Susan sangat sakit karena kedua orang tuanya sangat tega menukar anaknya dengan harta. Susan pun sekarang hanya terdiam saat mendengar kenyataan yang pahit. "Cepat, atau aku akan membuat keluargamu bangkrut, Nyonya cantik," tegas Tuan Dika yang membuat Susan gemetar. Dan dia langsung memegang tangan Dika dengan terpaksa sambil menahan rasa sakit di hatinya. "Kalau dari awal kau seperti ini, mungkin aku tidak akan kasar kepadamu sayang. Ayo kita ke bawah untuk melanjutkan pesta pernikahan kita." "Baiklah, aku akan menurutimu Tuan Dika." Susan tersenyum sambil menahan rasa sakit di hatinya. Dika tersenyum menang dan dia pun segera menggandeng Susan untuk segera melakukan pernikahan. Tamu undangan sudah berkumpul. Tuan Dika dan Susan sekarang sudah duduk berdekatan untuk segera melakukan ijab kabul pernikahan. Akan tetapi, ketika ingin janji suci diucapkan, Adipero berteriak lantang dari kejauhan, "Aku tidak sudi menikahkan anakku dengan lelaki sepertimu." Seketika suasana ruangan tersebut hening. Susan yang mendengar teriakan ayahnya, ia hanya terdiam karena rasa sakit hatinya kepada kedua orang tuanya. Dika yang mendengar teriakan Adipero langsung berdiri dari duduknya dan dia tersenyum. "Ayah mertuaku udah datang, jadi aku akan menikah dengan restumu ayah mertua,"
Jadi aku tidak perlu menyewa wali hakim untuk pernikahanku ini. Diam kau. Aku tidak sudi anakku menikah denganmu, ucap Andi Pero. Susan yang mendengar itu, ia lalu berdiri dan berbicara kedap kepada ayahnya. Ayah, sudahlah. Aku sekarang sudi menikah dengan Tuan Dika. Aku tidak akan lari lagi. Tuan Dika hanya tersenyum. Maafkan ayah sayang, ayah yang salah. Maafkan. Maaf karena ayah telah terbuai akan harta dan kekuasaan sehingga ayah rela menukar hal itu dengan kebahagiaan putri ayah. Tapi kenapa ayah melakukan itu? Aku merasa sakit ayah, karena aku sudah dibohongi oleh ayah sebelumnya. Kenapa setelah ayah membuat aku seperti ini, ayah baru mau mengakuinya? Susan pun menangis. Sinta yang dari tadi berada di dekat suaminya, kini segera mendekati putrinya dan segera memeluknya. Maafkan ibu sayang. Sinta pun ikut menangis. Semua tamu undangan sangat terkejut. Dika yang dari tadi terdiam kini berbicara kembali. Mau sampai kapan seperti ini? Ayo penghulu, sebaiknya cepat lakukan pernikahan ini. Tidak, aku tegaskan sekali lagi, anakku tidak sudi aku nikahkan denganmu Tuan Dika, ucap Andi Pero. Dika yang mendengar hal itu awalnya biasa saja, tapi lama-kelamaan dia murka karena pernikahannya dengan Susan menjadi tertunda. Susan, ayo kita menikah. Aku tidak memaksamu kan? Biarkan saja ayah dan ibumu itu, mereka tidak tahu malu. Susan yang awalnya pasrah akan menikah dengan Dika, kini dia pun menolaknya kembali karena telah mendengarkan ucapan ibunya yang sudah meminta maaf kepadanya. Aku tidak mau menikah denganmu Tuan Dika. Hei Nyonya Susan, apa-apaan ucapanmu itu? Ingat, kau sudah dijual kepadaku oleh kedua orang tuamu itu. Orang tuamu itu hanya mementingkan harta daripada anaknya. Andi Pero saat mendengar ucapan seperti itu, dia pun mengakuinya bahwa memang seperti itu. Tetapi itu dulu, dengan lantang ia berbicara bahwa sekarang dia telah berubah. Sambil berteriak, Andi Pero melepaskan surat perjanjian dan surat berharga kepada wajah Dika saat membatalkan semua perjanjian dengannya. Dika tidak bisa dipermalukan seperti itu, menyuruh anak buahnya untuk menangkap Andi Pero dan keluarganya. Akan tetapi, anak buahnya Dika sudah dilumpuhkan oleh anak buahnya Andi Pero. Susan dan Sinta ketakutan saat pistol yang dipegang oleh Dika mengarah kepadanya. Tetapi ketika Dika menarik pelatuk untuk menembak Susan, Andi Pero melompat dan menghalanginya sehingga mengenai lengannya. Semua tamu undangan panik saat melihat penembakan itu. Mereka semua pergi, dan hanya tersisa anak buah Andi Pero dan anak buah Dika yang sudah dilumpuhkan. Andi Pero masih bisa bergerak pun menembak Tuan Dika kembali, sehingga Tuan Dika menemui ajal. Setelah kejadian itu, Susan memaafkan kedua orang tuanya. Andi Pero dipenjara karena telah mengakhiri Tuan Dika. Akan tetapi ia diringankan hukumannya karena telah melakukan pembelaan. Oke guys, jadi itu ya, jangan pernah memaksakan kehendak anak untuk menikah dengan siapa saja. Dan juga jangan menukar kebahagiaan dengan uang. Memang sih uang itu sangat perlu, tapi mencari uang dengan menaruhkan masa depan anak itu ya gimana ya? Ya kurang baik lah ya. Semoga cerpen ini bisa menjadikan pelajaran bagi teman-teman semua. Terima kasih. Aku ingetin lagi buat kalian, jangan lupa subscribe-nya, like, comment, share, dan bunyikan tombol loncengnya agar channel ini terus berkembang dan kalian tidak ketinggalan video yang lebih menarik selanjutnya. Salam sukses buat kalian semua guys. Bye bye. Assalamualaikum.